إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk tentang menjaga lisan dan hati di bulan Ramadan. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengendalikan lisan dan hati dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala ibadah. Dalam Islam, menjaga lisan dan hati selama berpuasa menjadi aspek penting dalam mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Kita kan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, berarti kan juga harus menahan lisan kita juga, hati kita juga. Lisan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kata-kata yang keluar dari mulut dapat membawa kebaikan atau justru menimbulkan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta serta kebodohan, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga harus diiringi dengan menahan perkataan, berbohong, membenci, berkata kasar, serta menyebarkan fitnah merupakan perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan manusia dengan bahayanya lisan. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Al ayat 18. Oleh karena itu, selama berpuasa, seorang muslim harus senantiasa menjaga ucapannya agar tetap baik, bermanfaat, dan penuh dengan kebaikan. Menggunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berbicara yang baik akan menjadi pasal hidup. Daripada gibah, ngomong kasar itu kan lebih baik zikir kalau tak baca Al-Quran itu kan pahalanya nambah. Kalau misalnya kita gibah kan pahala puasanya berkurang gitu ya. Selain lisan, hati juga harus dijaga selama berpuasa. Puasa yang sempurna bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari penyakit hati seperti iri, benci, sombong, dan rasa buruk. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh ada sebuah ini. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah itu yang hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hati berarti membersihkannya dari kebencian, hasad atau iri dengki, serta penyakit hati lainnya. Sebab hati yang bersih akan membawa ketenangan dalam beribadah dan menjadikan puasa lebih bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita perlu memperbanyak usaha muhasabah diri, mengurangi kesalahan, serta berusaha memperbaiki hati agar senantiasa dipenuhi dengan keikhlasan dan ketulusan. Di sini ada beberapa contoh bagaimana cara menjaga lisan dan hati selama berpuasa. Yang pertama, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Mengisi waktu dengan zikir dan membaca Al-Quran akan membantu menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan hati dari keburukan. Menghindari perdebatan dan gibah. Jika dihadapkan pada situasi yang dapat memancing emosi, seorang muslim dianjurkan untuk menghindari perdebatan dan mengendalikan amarah. Jadi kalau misalnya melihat temannya yang lagi gibah atau misalnya lagi pergi aja, lagi lawan aja Yang ketiga, bersikap sabar dan ikhlas. Puasa adalah sarana melatih kesabaran, sabar dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam beribadah akan
menjadikan puasa lebih bermakna. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Menjaga hati berarti juga membebaskan diri dari dendam dan kebencian. Memaafkan kesalahan orang lain akan membawa ketenangan dalam hati. Kan kalau misalnya kita memaafkan kita yang tidak salah, itu kan enak, nggak ada perselisihan antara teman. Yang kelima, yang keempat, memaafkan kesalahan. Kelima, bergaul dengan orang-orang saleh. Berada di lingkungan yang baik akan membantu menjaga lisan dan hati tetap bersih selama berpuasa. Ini maksudnya bukan pilih-pilihnya orang, tapi kayak lebih menjaga diri kita dan teman-teman yang saleh gitu loh. Kan kalau misalnya teman kita baca Al-Quran, kita kan juga ikut baca Al-Quran. Kalau temannya juga ya kita ikut joinnya gimana? Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.